Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 dan 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk kepada pokok bahasan kita. Ini adalah pokok bahasan yang panjang. Mari kita berikan perhatian kita, dan saya pun tidak menjelaskan panjang lebar karena waktu kita terbatas. Saya akan menjelaskan kepada kita garis-garis besarnya saja, ya. Nah, di sini kita melihat, Bapak Ibu, anak-anakku, kata Rasul Yohanes. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir di dalam bahasa Yunani eskaton, ya. Dari eskaton, eskatologi. Eskatologi artinya ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Ya, jadi kalau eskatologi berarti logi itu logos, logi ilmu, biologi ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup. Jadi loginya itu logos, ya. Jadi eskatologi itu ilmu yang pelajari tentang akhir zaman, ya. Jadi kita mempelajari akhir zaman, amin. Jadi bagi beberapa orang, akhir zaman ini adalah sebuah isu yang asik, ya, mengasihkan. Karena keingintahuan kita tentang akhir zaman itu tinggi. Tetapi ada juga beberapa orang, ini bukanlah pemberitaan yang asik. Karena mungkin konsentrasinya kepada bagaimana solusi menjalani kehidupan ini, menghadapi persoalan, bagaimana cara membayar utang, bagaimana cara begini segala macam. Tetapi kalau kita melihat firman ini, apapun firman Tuhan, apapun yang disampaikan, itu bisa menjadi jawaban dalam hidup kita. Itu bisa menjadi jawaban dalam hidup kita. Walaupun tidak disinggung masalah kita, tetapi firman Tuhan ini bisa menjadi jawaban. Jadi Rasul Yohanes berkata, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar. Ternyata orang-orang percaya sudah lama mendengar. Tentang apa? Seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Nah, yang seorang ini belum muncul. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus, artinya roh-roh antikristus itu banyak di bumi ini. Tetapi yang seorang ini belum muncul, ya. Tapi rohnya sudah banyak muncul. Nah, apa antikristus itu nanti kita lihat lebih jelas. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
akhir. Nah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, karena itu tema firman Tuhan hari ini adalah tentang antikris. Nah, mari kita lihat dulu sedikit peta zaman, ya, peta zaman. Jadi zaman ini dibagi 3 zaman. Zaman Bapa itu 2000 tahun, zaman Anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus 2000 tahun, ini kerajaan 1000 tahun. Jadi di zaman manakah disebut akhir zaman yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Nah, inilah akhir zaman itu. Jadi sejak Yesus datang itu sudah akhir zaman. Karena zaman kan ada 3, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh. Nah, jadi karena ada 3 zaman, maka zaman akhir zaman yang dimaksud adalah ini. Jadi sebelum kita lahir ternyata akhir zaman telah berlangsung, ya. Nah, sementara inilah disebut dengan akhir dari akhir zaman. Jadi kita sudah ada di akhir zaman dan di akhir dari akhir zaman. Jadi akhir zaman itu ada rentang waktu. Nah, akhir dari akhir zaman itu berada di akhir dari rentang waktu yang panjang. Nah, Rasul Yohanes mengatakan kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Karena itu tema firman Tuhan hari ini, sebelum kita lihat temanya ada juga ayat pernyataan, ya. Untuk menjelaskan lagi, meneguhkan tentang ini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi tidak mengaku Yesus. Nah, Bapak Ibu kan sudah langsung tahu. Tidak mengaku Yesus. Ayat ini mengatakan roh itu adalah roh antikristus. Jadi roh yang tidak mengaku Yesus, Bapak Ibu sudah bisa langsung gambarkan. Nah, itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dia sudah ada dalam dunia, tapi yang seorang ini sudah ada, tetapi belum menyatakan diri. Tetapi telah ada banyak antikristus, yaitu roh-rohnya itu. Kenyataannya di dalam dunia ini kan banyak orang yang tidak mengaku Yesus Kristus diutus oleh Bapa, firman yang menjadi manusia. 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi banyak penyesat. Jadi saudara-saudara bayangkan, ada misi yang diberangkatkan khususnya menyesatkan, Bapak Ibu, khusus menyesatkan. Misalnya kalau ada ini kelompok orang baik, ini diutus ke sana khusus membuat huru hara. Jadi ada ternyata demikian, ya. Nah, telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sudah ketemu. Judul firman Tuhan hari ini adalah
antikris. Antikris. Nah, siap mendengar antikris ini? Nah, ini akan kita bahas pelan-pelan. Kita tidak terburu-buru untuk menuntaskan, karena ada 6 poin tentang antikris. Apa itu antikris? Kemudian apa karakteristik antikris? Kemudian apa simbol antikris? Kemudian kita akan membahas lagi apa pengaruh antikris? Kemudian kapan waktu antikris itu hadir? Dan bagaimana akhir dari antikris? Jadi ada 3 poin utama yang akan kita ulas tentang antikris, namun kita usahakan beberapa poin saja hari ini. Nah, mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu, istilah antikristus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar antikristus, Bapak Ibu melihat simbol-simbol, Bapak Ibu tidak perlu heran, tidak perlu takut. Saudara harus mengerti apa maksudnya itu semua. Ya. Nah, antikristus itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama anti dan Kristos. Anti artinya melawan, menentang, atau menggantikan. Ya, anti. Kemudian kata yang kedua Kristos, yaitu Kristus atau yang diurapi dalam bahasa Ibrani Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani dan Kristus bahasa Yunani. Artinya adalah yang diurapi. Jadi antikristus. Kenapa antikristus bukan anti Allah? Nah, karena Kristus ini adalah topik yang sangat dipertentangkan, ya, sangat dihobok-hobok. Bahkan ketika Yesus ada di dunia ini, dia juga mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup. Bayangkan ada seorang manusia yang mengaku dia datang dari Allah dan dia menjadi manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan aku datang dari Allah, aku adalah Mesias, aku adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, ada 3 kemungkinan menurut kata pakar. Ya. Kemungkinan yang pertama, bisa saja orang ini omong besar. Tahu omong besar? Ya, gudang kata omong besar. Itu kemungkinan pertama. Kalau ada orang berkata ngaro sesungguh gemijol. Ketika Yesus mengatakan anak gudang kata, ya dia dong sama dia. Jadi kalau ada orang mengatakan demikian, kemungkinan yang pertama dia omong besar. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau ada orang berkata aku adalah turun dari surga datang ke dunia ini, kemungkinan kedua orang itu adalah gila. Nah itu dong, dia dong seperti itu. Tapi kemungkinan yang ketiga, jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar. Nah, makanya jangan-jangan benar ini yang menjadi masalah. Karena kemungkinan pertama, kedua ini yang masuk akalnya manusia. Tapi jangan-jangan benar.
ini tidak bisa mudah diyakini oleh orang. Jadi Bapak Ibu, makanya ada yang melawan, menentang. Jadi antikristus artinya adalah seseorang yang melawan, menentang Kristus, atau seseorang yang mencoba menggantikan Kristus. Dia itu anti, menentang, melawan. Itulah antikristus, ya. Nah, itulah yang pertama. Jadi kalau ada orang yang menentang, apa yang ditentang dari Kristus, yaitu orang tidak percaya bahwa Yesus adalah berasal dari Bapa. Ditentang. Nah itu. Jadi dalam konteks penentangan itu disebut dia antikristus. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu datang diutus oleh Bapa? Amin. Ini hal yang sederhana, tapi ini yang sekarang di bagian ini sekarang yang diserang. Kalau di bagian ini dapat, seluruh bagian apa yang sudah kita kerjakan itu akan gugur, karena ini dasarnya. Ini dasarnya. Maka pusat ini yang disebut dengan inti dari iman itu, ya. Allah menjadi manusia. Karena banyak orang sekarang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi semua agama sekarang ini mencoba berusaha mempercayai Yesus. Dan tokoh-tokoh agama akhirnya mempercayai Yesus adalah seorang tokoh, baik Konfusius, Buddhisme, Hindu, Islam, Mormon, semua agama Kristen, semua percaya Yesus. Saksi Yehova mempercayai Yesus. Tapi Yesus yang bagaimana? Yesus yang bagaimana? Jadi kalau menurut Konfusius itu Yesus adalah seorang tokoh yang baik, tokoh manusia yang baik. Tetapi hanya sebatas itu. Yesus itu adalah Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ada juga saksi Yehova percaya kepada Yesus. Percaya dalam konteks bagaimana? Mereka percaya bahwa memang Yesus datang dari surga. Nah ini betul-betul Bapak Ibu, datang dari surga. Tetapi dia dulu adalah malaikat Mikael yang menjelma menjadi manusia. Kan sama, datang dari surga menjadi manusia. Tapi pengajaran Kristen yang benar, Yesus itu adalah firman Allah sendiri. Ya. Dari Allah sendiri, firman Allah sendiri. Beda. Yesus datang dari surga menjadi manusia. Beda dengan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Beda. Di situ bedanya. Ada juga orang mengajarkan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang wanita datang dari surga memang, tetapi dia dilahirkan oleh Miriam, saudaranya Musa. Kan beda. Lahir di bawah pohon korma. Beda. Makanya di kalender Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu perhatikan, tidak ditulis lagi di kalender hari kematian Isa Al-Masih, tidak. Yang ditulis sekarang di sana adalah hari wafat Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka
mereka menyadari bahwa Yesus Kristus beda dengan Isa Al-Masih. Memang di dalam dulunya tidak dipersoalkan tentang bahasa itu, tetapi karena ternyata jalan ceritanya beda, berarti beda Yesus yang mereka maksud dan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Mormon juga demikian. Jadi hampir semua agama mempercayai tentang Yesus, tetapi tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Nah, inilah dasar-dasar kekristenan yang sedang diserap oleh iblis. Kalau ini goal, ini runtuh di dalam iman orang Kristen, sudah semua yang kita kerjakan itu mago posapinnis. Nah, jadi Bapak Ibu, perlu kita mengokohkan, memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Tidak sekedar karena kalau saudara hanya kagum, agama itu, percaya sama Yesus, orang itu percaya sama Yesus. Si PLB itu percaya sama Yesus. Semua, tapi Yesus yang bagaimana? Yesus yang diajarkan Alkitab adalah Yesus itu Allah, firman Allah menjadi manusia, bukan malaikat menjadi manusia. Dan banyak lagi. Nah, jadi tentang Yesus Kristus ini banyak yang anti. Makanya serangan terhadap Yesus ini luar biasa. Karena memang dia adalah pribadi yang unik. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar agama lain percaya sama Yesus, berarti kita sama. Jangan dulu. Yesus yang bagaimana yang mereka percayai, Yesus yang bagaimana yang kita percayai. Orang Yahudi pun percaya kepada Mesias, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias yang telah datang. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mulai lebih serius tentang iman ini karena sepertinya serangan terhadap iman Kristen itu sedang digugat sekarang, diobok-obok. Apa yang Bapak Ibu terima selama ini akan diobok-obok, akan diguncang. Nah, karena waktunya tidak lama lagi. Kemudian kita lihat Bapak Ibu yang kedua, karakteristik antikristus. Karakteristik artinya ciri khas. Jadi antikristus ini punya ciri khas. Nah, ciri khasnya banyak yang di dalam Alkitab. 2 Tesalonika 2:3-4 disebutkan di sana, yaitu manusia durhaka. Kalau disebut manusia durhaka, pikiran kita bisa langsung kepada cerita Malih Gundam, Sampuraga, Mardan yang mendurhakai orang tuanya, menyangkal. Kalau disebut manusia durhaka, berarti dia ini adalah seorang anak Tuhan yang durhaka terhadap Sang Juru Selamat. Manusia durhaka yang akan mengangkat dirinya di atas segala sesuatu yang disebut atau disembah sebagai Allah. Jadi roh ini telah ada di sebelum langit dan bumi ada, yaitu Lucifer. Di mana Lucifer mengatakan aku hendak
aku hendak, aku mengatasi Allah. Bayangkan ciptaan ingin mengatasi sang pencipta. Dia ingin menggulingkan Allah. Dia ingin merebut tata Allah. Dan jangankan ternyata tidak hanya di langit kejadian itu sampai kepada bumi. Dia terus tidak berhenti. Makanya berjumpalah Lucifer dengan Yesus di bumi, yaitu Allah yang menjadi manusia. Jumpa di surga, jumpa di bumi. Dan tidak berhenti. Bukan hanya dia berontak di surga, ternyata di bumi juga. Dan roh-roh ini hingga kepada orang-orang supaya tidak percaya kepada Kristus. Dan dia ingin disembah sebagai Allah. Ternyata niatnya tidak berhenti sejak di surga sampai ke bumi ini. Tidak berhenti. Markus 13:14 dia disebut pembinasa keji. Itu karakternya, ciri khasnya. Ya. Tetapi Rasul Yohanes ternyata Bapak Ibu lebih tajam menyingkapkan tentang antikristus ini, karena Yohaneslah Rasul yang tidak membuat silsilah Yesus. Matius ada, Markus ada, Lukas ada silsilah Yesus. Tetapi ternyata sepertinya Yohanes tidak sabar tentang silsilah-silsilah itu. Sepertinya langsung dia mengatakan dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Yohanes ingin membungkam pengetahuan para filsuf di zaman itu. Kalau Lukas ada memperanakan ini memperanakan ini, ini memperanakan ini, ini memperanakan ini. Yohanes to the point, karena Yohanes telah tahu apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba tentang firman hidup. Itulah yang kami beritakan kepada kami. Jadi Yesus itu adalah hidup yang berwujud, kehidupan yang berwujud, roh yang berwujud itu, firman yang berwujud bisa diraba sang pencipta. Makanya seringkali dilawan, dibuat kemiripan, sama seperti dibilang Juli tadi, dibuat kemiripan untuk menipu manusia supaya seolah-olah sama, padahal tidak. Kenapa khusus Yesus ini? Karena Yesuslah satu-satunya adalah gambar dan rupa Allah. Untuk melihat Allah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Allah. Hanya Yesus yang menunjukkan siapa Allah yang benar itu. Jadi orang lain tidak setuju, masa hanya Yesus? Karena memang demikian, karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Selama-lamanya dia adalah roh. Jadi untuk mengenal Allah yang benar, Yesuslah yang menampilkannya. Jadi akibat dari Yesus menjadi manusia itu tidak hanya dirasakan oleh Yesus sendiri, tetapi ternyata
iblis sudah menyerang dari mana Yesus itu lahir, yaitu Israel. Karena kepada Israel lah saluran dari Allah jadi manusia itu, dari Israel, dari Yahudi. Makanya sampai sekarang Yahudi diserang. Yahudi diserang. Dan tidak heran kalau Bapak Ibu percaya pada Yesus, serangan kuasa kegelapan disasar kepada kita juga. Makanya saudara saya harus kuat dalam Tuhan. Amin. Harus kuat, harus punya pendirian, harus teguh. Banyak yang menggugat saudara hari-hari ini, keyakinan saudara. Apalagi saudara mengalami masalah, tak kunjung berhenti. Tuhan bagaimana nih yang kau dengarnya aku? Ada yang tahu sebenarnya? Saudara kan digugat di situ. Ada yang tahu sebenarnya? Jangan-jangan sia-sia semua yang kulakukan. Jangan-jangan aku menangis kepada Allah yang sebenarnya dia nggak ada. Saudara akan digugat di situ. Makanya sekarang ini masa penampilan. Bagi Tuhan tidak persoalan kau percaya nggak percaya, yang penting aku ada. Aku memang ada. Kalau kau nggak percaya mau bilang apa? Dia sudah melakukan segala sesuatu untuk meyakinkan orang. Kembali kepada orang-orang itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, Yohanes lebih tajam mengatakan. Makanya dia mengulang lagi dalam suratannya Yohanes 22 yang menyangkal Bapa dan Anak. Kemudian 1 Yohanes 4:3 yang tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Kita sudah melihatkan gambaran tentang Tritunggal. Allah kita itu YHWH, Yahweh. Kemudian dia menjadi manusia, namanya adalah Yesus. Yesus artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Makanya yang kita Yahweh itu nama Tuhan perjanjian orang Yahudi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Berasal dari Allah. Nah, 2 Yohanes 1:7 tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, tidak mengakui. Mana mungkin? Mana mungkin Yesus jadi manusia? Nah, ini telah menyebar di kalangan karismatik juga menyebar. Sangat berbahaya. Di kalangan karismatik menyebar. Dan ada, saya lihat judul YouTube, saya tidak hanya judulnya saja saya lihat. Ada seorang pendeta berkata, mengapa gereja-gereja karismatik menjadi subur pengajaran sesat, khususnya di Korea. Saya tidak dengar YouTube-nya, hanya judulnya saja, tapi saya langsung mengerti karena gereja-gereja karismatik ini adalah bergerak di alam yang bukan alam kita, jadi rawan penyesatan. Makanya Roh Kudus harus memimpin kita. Kita harus rajin belajar firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar mengerti tentang ini. Ya. Nah, kita lihat 1 Yohanes, 2 Yohanes. Nah, ternyata apa yang dikatakan Yohanes di dalam 1 Yohanes 22, 1 Yohanes 4:3, 2 Yohanes 1:7, di sini dikatakan menyangkal Bapa dan Anak, mengakui Yesus berasal dari Allah, tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ternyata Bapak Ibu itu bersumber dari Yohanes 16:28. Dia uraikan di dalam kitab ini, tetapi tersimpul di dalam Yohanes 16:28. Secara singkat Yohanes menyingkapkan siapa Yesus, karena
Dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dan suratnya Yohanes kemudian dia terus menekankan itu, terus menekankan siapa Yesus. Makanya Yohanes sendiri mengatakan, kami telah meraba firman hidup itu. Itulah yang kami beritakan. Kami tidak hanya ngomong doang begitu. Yohaneslah yang getol untuk menyampaikan ini, dan kepada Yohaneslah disingkapkan wahyu. Jangan sampai. Dan kalau anak Tuhan ditemui kesalahan, Yohanes langsung segera memberikan menetralisir hati anak Tuhan yang tertolak. Misalnya anak Tuhan punya pelanggaran, Yohanes berkata, kita mempunyai seorang pengantara. Kita mempunyai seorang pengantara. Kita harus mengaku dosa kita. Setiap orang percaya jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kalau berbuat dosa, ada seorang pengantara. Artinya Yohanes tahu jawaban dari semua persoalan ini. Harus Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Yesuslah solusinya, maka Yesus ini diserang. Dan orang-orang percaya pada Yesus juga menerima imbas dari keyakinan kepada Yesus. Menerima dampak. Jadi kalau saudara dihina karena iman kita, gak usah heran. Kalau tebak-tebak, kalau tangis-tangis, jangan patah semangat. Justru kita harus berbahagia. Orang-orang percaya ketika mereka dianiaya karena Yesus, justru mereka bersyukur. Kami telah mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau ada masalah dalam hidup kita karena iman kita, jangan tawar hati. Justru itu adalah sebuah pahala berkat bagi kita. Tapi kalau saudara disanjung-sanjung, saudara merendahkan iman saudara untuk menerima penderitaan orang lain, malu di mana bermasyarakat, di bagaimana membedakan dia patut dia pada hidup. Akhirnya dia menurunkan kebenaran hanya demi diterima oleh orang. Ini berbahaya. Berbahaya. Dia nanti akan diterima murka Allah. Karena Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu yang terakhir, simbol antik. Simbol itu bisa berupa, simbol itu ikonnya itu bisa berupa gambar, bisa berupa huruf, bisa berupa angka. Itu namanya simbol. Nah, dalam Wahyu 13, 16 sampai 18, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, ini adalah simbol antikristus berdasarkan pernyataan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu 666. Nah, namun demikian kita semua harus mengerti apakah benar ini yang dimaksud. Apakah maksudnya 66 ini? Apakah kalau kita melihat tanda ini lantas kita bisa mengatakan bahwa itu adalah antikristus? Karena tanda ini sedang digembar-gemborkan oleh orang Kristen, sehingga walaupun dia seorang anak Tuhan yang telah lahir
baru ketakutan dengan 3 angka ini. Ketakutan dengan 3 angka ini, seolah-olah darah Yesus lemah terhadap 3 angka ini. Apakah itu yang dimaksud? Nah, kita harus mengerti. Jangan sampai kita ketakutan kita akhirnya meniadakan anugerah Tuhan dalam hidup. Nah, angka 66 ini ada makna spekulasi. Spekulasi itu apa ya Bapak Ibu? Ya, perkiraan ya, dugaan, asumsi. Jadi asumsi orang tentang 66 ini, ya. Ini adalah spekulasi banyak orang tentang 66. Yang pertama di zaman gereja mula-mula ini adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero ini dianggap antikristus. Yang dimaksud oleh Yohanes akan muncul seorang antikristus. Karena Kaisar Nero ini menyiksa orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, begitu sadis. Orang Kristen dilemparkan ke dalam gelanggang, di mana ada singa yang dilepaskan di sana dan mencari-cari orang-orang Kristen itu. Begitu sadisnya Kaisar Nero. Dan orang Kristen pada zaman itu langsung punya pikiran, berarti ini antikristus yang dimaksud oleh Yohanes. Memang ada roh antikristus pada orang ini karena anti kepada Kristus. Tetapi pribadi antikristus yang dimaksud oleh Yohanes, benarkah dia? Jadi dari Neron Kaisar ini, ya, ini Neron Kaisar ini nama bahasa Ibrani-nya. Orang Kristen mencoba menghitung nama dari Kaisar Nero. Ini adalah nun, ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu setiap huruf itu sekaligus angka. Misalnya alef itu angka 1, bet angka 2. Jadi tidak ada angka 1, 2, 3, nggak ada dalam bahasa Ibrani. Huruf itu sendiri mewakili angka. Nah, misalnya kalau Kaisar Nero itu nun, Nero, nun itu angka 50, res angka 200, wow itu angka 6. Ada yang tahu ini? Nun, wow, nun angka 50 tadi. Neron ya sama ya. Kemudian kaf ini angka 100, samek angka 60, res angka 200. Jadi Neron Kaisar sama dia 666. Berarti inilah antikristus. Ternyata zaman tetap berlangsung. Ternyata zaman tetap berlangsung. Orang Kristen berpikir lagi. Oh, kalau bukan Nero siapa lagi? Muncul lagi. Oh, di zaman komputer. Oh, di zaman kita nih komputer. Wah, dulu orang Kristen takut sama komputer. Itu dari antikristus. Kenapa? 3 kali 6, 18, 19 kali 6. Ini angka C kan, C. Angka 3, O 15, M 13, P 16, U 21, terus dikali-kali 6 semua. Jumlahnya 16. Wah, dari antikristus ini komputer. Orang Kristen nggak boleh pakai komputer. Wah, jangan-jangan sempat orang Kristen nggak pakai komputer karena ini tadi salah mengerti. Kemudian ada lagi di dalam setiap ini kan barcode jualan ini kan ada ini. Ini ada 2 garis di setiap barcode ini.
ada 2 garis yang kosong. Nah ini anak-anak. Katanya kalau nggak ada angka 6 ini nggak bisa terjadi apa itu namanya? Terjadi apa? Nggak bisa apa? Di scan begitu ya? Itu. Nah itu ya. Nah semua dijual. Wah dari anti-Kristen jangan beli itu. Makanya dulu ada orang Kristen juga kalau ada logo gini. Dari anti-Kris, jualan anti-Kris itu ternyata dibeli juga, jalan terus zaman ini. Nah, kemudian ada juga spekulasi yang lain. Ya, ini chips ini apa ini ditanamkan di sini. Di sini semua data kita, kemana kita pergi. Dideteksi terus. Nah, kemudian pada zaman apa itu tetap ada tanda di sini dicek suhunya. Wah, Kris ada tanda di sini, ada chips di sini. Itulah apa namanya? Spekulasi ya. Ada lihat mobil, nggak tahu anti-Kris itu mobil siapa itu? Anti-Kris. Wah, ada juga lihat rumah. Antikris. Ternyata tidak begitu antikris yang dimaksud oleh Tuhan. Angka itu adalah angka manusia. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu itu versus angka 777 ya. Angka sempurna. Angka 6 ini angka manusia ya. Memang benar-benar dia manusia yang dipenuhi oleh setan. Dipenuhi oleh setan. Kedagingannya tingkat tinggi. Makanya kedagingan kita harus mulai dikikis. Amin. Mulai dikikis. Ini kedagingannya tingkat tinggi. Akhirnya dia dipenuhi oleh setan. Bayangkan Bapak Ibu, orang dipenuhi Roh Kudus bandingkan dengan orang yang dipenuhi oleh setan. Nah, Google, Google akan nama ini, kan? Ini harus kita jauh. Makanya sempat orang Kristen nggak apa dengan teknologi. Bahkan handphone pun sempat apa? Nggak diterima. Hatan itu harta dia kita bodoh nah, toh. Apa? Ada yang punya kitab sini yang kertas. Kalau yang di handphone ini nggak rohani, nggak suci. Yang suci itu yang di Alkitab yang dicetak. Nah, akhirnya makin lama pikiran Kristen lagi dilenturkan lagi, diapakan lagi. Mana nih angkat? Enggak ini ternyata mananya? Karena memang enggak itu. Karena memang enggak itu. Ada lagi. Siapa ini? Donald Trump bikin gini, antikris, angka 6. Ini Paus juga bikin begini. Setiap orang bikin gini, antikris. Karena angka 6 ya kan? Jadi angka 6 ini menjadi apa namanya? Yang menakutkan. Angka 6. Ini terakhir corona. C sama dengan 3, O 15, R ditambah 66. Corona 6 huruf 6. Antikris D dia. Antikris D. Lewat juga kan, udah lewat kan? Mananya orang Kristen? Nah, mari kita lihat. Mudah-mudahan cepat ya. Nah, kita ulang lagi ini minggu depan. Yang penting kita lihat dulu secara singkat ya. Karena waktunya sedikit. Hal itu bagimu ternyata apa yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu tidak bisa lepas dari apa yang ada
Jadi Alkitab itu Bapak Ibu saling meneguhkan, ya, saling meneguhkan. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi kepada orang Israel ketika keluar dari Mesir, maka hukum-hukum Tuhan itu dibuat menjadi tanda di dahi, tanda di tangan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tentara Israel, mereka walaupun sementara di medan perang mereka pakai ini, ya. Ada tanda di dahi, ada tanda di tangan. Itu hukum-hukum Tuhan. Nah, apa artinya ini? Ya? Nah, kalau kita bandingkan Ulangan 6 ayat 8, dikatakan di sana tanda pada tangan, tanda pada dahi. Kan tadi kan kita spekulasinya kan ada 6 di sini, ada 6 di sini. Ya. Tanda di tangan, tanda di dahi. Kita bandingkan dalam kitab Wahyu, tangan dan dahi kan sama, tangan, dahi, tangan, dahi. Pasti ini berhubungan erat. Apa maksudnya? Jadi bagi orang Israel mereka melakukannya secara literal, secara harafiah. Benar-benar di dahi diikat hukum-hukum Tuhan. Benar-benar diikat di tangan. Apa maksudnya bagi kita? Nah, jadi bagi kita artinya adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Itu seirama. Jadi tidak tanda seperti itu, karena kenyataannya kan kita membutuhkan apa? Shift itu kan dibutuhkan di dunia modern sekarang. Bahkan anak Tuhan yang cinta Tuhan juga memakai demikian. Apakah mereka dibunuh antikris? Apakah shift itu menggagalkan kekuatan darah Yesus? Tentu tidak. Tetapi yang dimaksud adalah ini. Makanya kebenaran itu kan kita sudah pernah belajar. Kebenaran itu adalah di dalam. Kebenaran itu juga adalah sebuah aksi. Jadi bukan hanya aksi atau di dalam, tidak, seirama. Itu yang diajarkan Yesus. Ada aletheia kebenaran, ada aksi di kayu salib yang pernah kita belajar. Ada iman di dalam tanah, di dalam tidak terlihat. Ada iman sebagai fakta, ada iman sebagai